heran tentang orisinalitas nasab klan Ba'alawi Yaman. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Nah, jadi kalau Gus Dur mengatakan sedemikian rupa dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, baik Habib, dan kalau Anda Gus Dur menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ngatain Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari Baik Habib, kita akan lanjutkan perbincangan. Betapa menyakitkan penghinaan Rizik Syihab atas diri Gus Dur tersebut bagi segenap warga Nahdiyin. Dengan kesombongan yang menyundul langit, Rizik Syihab seolah menutup mata atas jasa besar Gus Dur yang telah pasang badan membela klan Ba'alawi Yaman yang di tahun 1983 itu mungkin saja akan terbongkar kepalsuan nasabnya karena statement Ketua Umum MUI Kiai Haji Hasan Basri yang ketika itu telah banyak diamini oleh sejumlah kalangan ulama. Sejatinya bukanlah barang baru. Jauh sebelum gempa besar yang terjadi akibat karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tsunami soal nasab para Habib ini pernah pula melanda Indonesia. Tepatnya di tahun 1983. Ketika itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang dijabat oleh Kiai Haji Hasan Basri melontarkan pernyataan dalam sebuah artikel di Surat Kabar Sore harian terbit yang berbunyi demikian: tidak ada anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia, bahkan di dunia, karena sudah dinyatakan terputus dikarenakan tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Siapapun para Habib yang mendengar atau membaca pernyataan itu pasti akan tersengat dan panas dingin. Bisa dibayangkan, jika saja waktu itu Front Pembela Islam atau FPI sudah ada, maka Rizik Syihab dan pasukannya pasti akan menumpahkan kemarahan mereka kepada MUI. Mungkin sekali Kiai Haji Hasan Basri yang adalah kakek dari politisi Fahira Idris ini akan menjadi bulan-bulanan, dikutuk, dihujat, dan dicaci maki habis-habisan. Pasca tersebar luasnya pernyataan Kiai Haji Hasan Basri tersebut, yang berupaya menepisnya adalah Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Kuitang. Dia meminta kepada Al-Habib Naufal bin Jindan untuk tampil membela status quo para habaib dengan aksinya kala itu berlabel membela kehormatan anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Naufal habis-habisan menyeru kepada ulama NU dengan berkata, "Hai kalian para ulama, bangkit kalian, jangan mau diperalat oleh siapapun. Kami para habaib tidak butuh pengakuan, tapi kalau kalian hanya diam atas fitnahan terhadap kami, sesungguhnya kalianlah yang paling rugi serugi-ruginya." Andai saja sudah ada media sosial, bisa jadi kegaduhan yang sama akan berlangsung kala itu. Kondisinya memang jauh berbeda dibandingkan dengan sekarang. Ketika itu, banyak kalangan ulama yang mendukung Kiai Haji Hasan Basri. Tidak ada satupun ulama yang memberikan pembelaannya secara terbuka kepada para habaib. Satu-satunya Kiai NU yang membela tak lain dan tak bukan adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Agaknya bagi Gus Dur, membela habaib itu merupakan kewajiban sebagai santri Nahdiyin. Bahkan dalam ceramahnya di pesantren Ciledug, Gus Dur mengatakan demikian, hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral, dan yang paling bodoh, batu permata kok dihargakan batu kerikil. Mereka, para cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang terbesar, dan hanya orang-orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Gus Dur kala itu pasang badan karena memang
NU mengajarkan agar cinta kepada duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembelaan Gus Dur ini, maka NU telah menunjukkan kepedulian terhadap habaib yang tinggal di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada sosok ulama yang sangat terhormat dan mencintai habaib seperti cintanya seorang Gus Dur. Sejak Rizik mempertontonkan arogansinya dengan menyandang gelar keturunan Nabi, maka tanpa bisa dapat dia kontrol, bermunculanlah pihak-pihak yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak sesuai dengan akhlak beliau. Justru seringkali membawa mudarat atau kegaduhan yang dapat mengancam kerukunan di masyarakat, sehingga membuat berbagai pihak memberikan reaksinya. Fenomena Rizik Syihab dengan FPI yang dipimpinnya, track recordnya jelas tercatat dalam ingatan publik dan terbukti melakukan pelanggaran hukum. Semuanya masih segar dalam ingatan kita, yakni bagaimana para simpatisan atau muhibbin Rizik Syihab dalam melakukan upaya framing, bahkan tak jarang mempersekusi pihak lain yang tidak sejalan dengan pemahamannya, menjadi bukti akan tabiatnya dan mengancam keamanan dan demokrasi. Untunglah ketika itu FPI belum lahir dan Rizik belum sekondang seperti sekarang ini, meminjam celotehan Nikita Mirjani. Mungkin sekali waktu itu Rizik masih dagang minyak wangi. Perseteruan antara Rizik Syihab dengan Gus Dur itu kian memanas pada Juni tahun 2008 dalam kasus perlindungan terhadap jamaah Ahmadiyah. Ketika itu, Rizik Syihab menantang Gus Dur untuk melakukan mubahalah atau perang sumpah. Sebelumnya, pihak diduga Laskar FPI telah menyerang jamaah Ahmadiyah dan Gus Dur menganggap Rizik sebagai teroris lokal. Maka meluncurlah kata-kata kotor dari mulut Rizik Syihab. Ketika itu, tak ada satupun kalangan Ba'alawi yang memberikan pembelaan kepada Gus Dur atau mengingatkan Rizik Syihab atas penghinaannya. Semuanya diam seribu bahasa. Mungkin mereka, para klan Ba'alawi Yaman, telah merasa di atas angin, karena ketika itu pengaruh Rizik Syihab dengan FPI-nya memang sudah sedemikian mencengkram. Andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mengirimkan sosok presiden yang memiliki keberanian seperti Joko Widodo atau Jokowi yang telah sigap membubarkannya, niscaya FPI hingga kini masih bercokol dengan berbagai arogansi dan jargon-jargon intoleransinya. Dengan sebab telah menghina Gus Dur yang banyak diyakini sebagai sosok wali ini, ditambah dengan mengajaknya bermubahalah, maka Rizik Syihab benar-benar tenggelam dan kehilangan pengaruh, bahkan kehormatannya sebagai zuriyah Rasul. FPI telah bubar dan gelar kehabibannya berada dalam pusaran konflik. Kita juga sama-sama bisa melihat sejak penghinaannya pada Gus Dur dan kesombongannya mengajak bermubahalah, setidaknya sudah ada 7 kasus hukum yang menimpa Rizik Syihab, mulai dari kasus penghinaan terhadap Presiden Soekarno dan Pancasila, hingga kasus cat mesumnya dengan janda cantik Firda Hussein. Kasus paling menamparnya inilah yang membuat Rizik harus kabur ke Arab Saudi. Hukum Zarroh juga mengimbas pada klan Ba'alawi Yaman karena membiarkan Rizik menghina dan mengajak Gus Dur bermubahalah. Mereka kini berada dalam pusaran konflik yang mungkin akan segera menenggelamkan klan Ba'alawi Yaman. Terkait gegeran ini, Rizik sepertinya tak bisa berbuat banyak. Dia bagaikan singa podium yang telah ompong. Islam dianut oleh jutaan manusia hari ini bukan karena demonstrasi dan pekik takbir di jalanan yang penuh kepentingan semata, tetapi karena dakwah yang humanis sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini Rizik hanya berdiam diri, namun diamnya Rizik Syihab mungkin karena tengah menyusun taktik atau strategi perlawanan, tetapi dia tentu saja sudah sangat terlambat, sebab diskursus kepalsuan nasab klan Ba'alawi Yaman
sudah bergaung tidak hanya di pelosok Nusantara, namun juga ke berbagai negara di dunia. Ibarat kapal yang bocor, meminjam istilah Kiai Haji Imaduddin Usman, klan Ba'alawi Yaman, mustahil dapat diselamatkan. Kapal itu akan segera tenggelam, meninggalkan beribu kenangan di dalamnya. Semuanya dipicu karena kesombongan dan arogansi seorang bernama Rizik Syihab bersama konco-konco habaib lainnya. Sebagai anak bangsa, sudah saatnya kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan di negeri Indonesia tercinta ini. Terima kasih telah membantu menjaga dan merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.